Kata Uminya, kemarin si Akang pulang ke rumah, nemuin Umi. Makanya nanya, emang Ira Hajang mautnya, kata dia, meninggalnya kapan? Udah seminggu lebih Umi. Ah masa orang kemarin pulang Pulang ke rumah? Pulang ke rumah, terus nemuin Uminya doang. Di belakang saya ada kayak ruangan kantor, itu ada kacanya. Tiba-tiba itu kaca itu pecah. Kacanya dari belakang jatuh di ban saya. Dak. Itu bang. Oh iya. Serem ya. Udah tuh darah mulu saya. Nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Cuman saya lama-lama pandangan mata saya pudar karena udah darah banyak keluar. Saya dibawa ke rumah sakit. Darah udah keluar 60% di situ. Pas sadar-sadar saya udah di ruang operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Barat. Nah, orang di sebelah gua ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya, yang dimana ada kedua temannya yang meninggal dunia saat kecelakaan, bisa dibilang kecelakaan maut ya. Dan setelah kecelakaan ada nih entah siapa, entah apa sosok yang nyerupain beliau, dan ini terornya serem banget ya sob. Tadi di belakang layar beliau cerita, bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Ya, siapa namanya bang? Agus bang. Bang Agus? Iya. By the way, Jakarta Barat di mana bang Agus? Di Tambora bang. Tambora. Oke, sapa dong bang warga Tambora. Oh ya, buat warga Tambora, khususnya buat orang Duri. Oke. Gimana bang Agus, grogi gak? Ya. Agak tegang ya bang? Tegang sih. Santai bang, bikin Siap, relax siap. aja. By the way, dari Tambora ke sini berapa jam tadi perjalanan bang Agus? Setengah jam. Setengah jam? Kita naik kereta tadi. Oke, naik kereta. Iya. Keretanya ditaikin sob. Nggak didorong ya? Enggak. Oke, terima kasih Bang Agus ya. Udah Siap, kita undang, dan Bang Agus alhamdulillah mau datang kemari buat bagi kisah pengalaman horornya nih sob. Oke, tahan dulu Bang Agus ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya, gaskan kita ke gibah misteri. Halo Bang Agus. Halo bang. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya nih Bang? Ya awal mula saya kerja di pabrik itu kan pada tahun 2015 bang. Kebetulan pabrik itu ada beberapa gedung. Ada sekitar 5 gedung. Dan tim saya juga ada sekitar 20 orang. Shiftnya ada 3 shift. Pagi, siang, sama sore. Paginya dari jam 6 sampai jam 2. Siangnya dari jam 2 sampai jam 10, sorenya dari jam 6 sore sampai jam 2 malam. Nah, setelah saya kerja di situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pas 2016 terjadilah penambahan karyawan, Bang. Karena gedung yang 5 ini udah mulai aktif produksi. Kita rekrut karyawan dan datanglah anak baru dari luar Jakarta lah ya. Karena di situ kan orang yang paling lama saya, Bang. Orang yang paling pertama kali di situ kan bergabung di PT itu 2015, emang baru banget terbit. Nah, saya udah di situ. Saya dipercaya buat petugas kebersihan di situ, Bang. Kebetulan saya juga petugas kebersihan di situ, cleaning service di situ. Datanglah si Akang inilah, saya sebut si Akang ya. Akang ini jadi almarhum ya? Iya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ceritanya, Bang Agus, kita kirim Al-Fatihah buat si Akang ini ya. Betul. Nanti namanya almarhum Abang sebutin di hati, kita kirim Al-Fatihah bareng-bareng sama teman semua. Oke. Kirimin Al-Fatihah Bang. Sebut namanya Bang. Al-Fatihah.
lanjut lagi Bang Agus. Setelah bekerja sebulan, 2 bulan, dan penambahan karyawan baru yang si Akang tadi masuk di tahun 2016 awal. Nah, kerja pertama biasa-biasa aja Bang, berjalan dengan lancar. Kita kerja, kita satu tim, kerja sama lah. Nah, kebetulan saya sama si Akang ini sering kerja bareng Bang. Di shift pagi, siang, maupun sore. Sering saya dibarengin sama dia. Suatu ketika pas di bulan Mei, ada kejadian Bang, kejadian yang sangat, kalau saya sangat tragis banget. Sebelum kejadian nggak ada firasat apa-apa sih Bang, karena sebelum kejadian si Akang itu pun masih kerja sama saya. Masih baik-baik aja lah Masih ya. baik-baik saja. Kerja pagi sama saya tuh dari jam 6 sampai jam 2. Cuman beda gedung Bang, karena pas di jam 11 itu kan kita brushing lantai itu. Kayak bersihin lantai. Otomatis kita butuh perbantuan orang dong. Nah, akhirnya saya tarik tuh si Akang itu buat bantuin saya. Kagak ada firasat apa-apa Bang. Biasa kita ngobrol. Cuman dia ada satu kalimat yang disampaikan ke saya sebelum terjadi kejadian tragis itu ya. Apa tuh Bang? Kok waktu berjalan dengan cepat banget ya? Dia kata dia gitu. Maksudnya? Iya, waktu mau berasa aku cepat banget. Kata saya ya mungkin karena kita sibuk. Karena kegiatan kita di bawah aktivitas. Kalau kita di rumah atau nggak ngapa-ngapain baru terasa lama. Iya, soalnya dari jam 6 ke jam 2 nggak berasa tuh kata dia Bang. Toto udah jam 1 aja. Udah tuh selesai kerja, jam 2 kita pulang briefing dong. Memang rutinitas saya tuh di kerjaan sebelum pulang kerja kita briefing. Dan doa juga buat keselamatan pulang kerja. Setelah briefing di situ, dia nanya sama saya Bang, di sini tukang servis TV di mana ya? Kata dia. Emang mau ngapain? Dia bilang. Karena kan dia dari luar Jakarta nih Bang ya, kagak tahu area-area di Jakarta. Dia nanya sama saya. Karena saya ingat-ingat, saya tahu tuh ada di dekat pasar, nggak jauh dari lokasi kerja. No, ada di pasar. Nanti ada pelangnya tuh di sebelah kanan, servis TV. Oh ya udah, kira kita briefing, berdoa, pulang. Udah pulang nyampe rumah, sekitar jam 5, dia masih nelpon saya Bang. Zamannya BBM lah, cuman dia nelpon saya pakai nomor biasa. Dia nelpon saya buat mastiin lagi. Nah pas azan maghrib, habis sholat saya nonton TV tuh. Pas lagi nonton TV tiba-tiba ada BBM masuk. Nah itu bukan dari si Akang, dari teman saya juga nih yang kerja, cuman nggak kuasa samping si Akang. Pas BBM masuk, pas saya lihat dia ngirim foto. Pas saya buka, gambar pala pecah, hancur. Saya tanya dong, ini apaan? Pertama dibaca doang tuh, akhirnya saya ping. Wah ini apaan? Kata saya gitu. Ini gambar apaan? Langsung dia jawab, itu si Akang. Ah yang bener lu, kata saya gitu. Saya langsung lemes tuh Bang. Belum ada sejam dia nelponin gua buat nanyain di mana tukang servis TV. Iya, dia bawa TV katanya. Bawa TV? Lagi bawa TV. Kejadiannya di mana? Nggak jauh dari pabrik. Saya ke rumah teman saya yang satu kerjaan juga, saya kabarin juga tuh teman saya. Dan dia juga shock. Masa sih? Iya nih gambaran nih, tuh. Udah nggak berbentuk gambar, udah nggak berbentuk orang, maksudnya udah nggak jelas. Hancur ya? Hancur sih gitu ya. Kalau boleh tahu kecelakaannya kenapa Bang Agus? Keterangan saksi mata di tempat mah katanya dia lagi bawa TV, dia nyalip kontainer sebelah kiri, ada tanggul, dia naik tuh, akhirnya TV-nya jatuh ke kiri, dia jatuh ke kanan. Kelindes ban belakang. Kruk. Astagfirullahaladzim. Setelah itu saya sama teman saya datang ke tempat lokasi dan di situ pun masih nggak percaya Bang saya Bang. Kalau itu darah dia, masih ada sisa-sisa dagingnya juga, masih ada sisa-sisa dagingnya. Saya nggak kebayang di situ kok setragis ini ya. Kalian si Akang itu orangnya baik banget Bang. Itu jam berapa kejadiannya Bang kalau boleh tahu? Kata saksi mata mah maghrib dia hari Jumat itu Bang. Udah nggak bisa apa-apa, akhirnya saya bersihin di situ karena nggak ada warga yang mau ngebersihin jeroannya karena mayatnya udah dibawa sama polisi Bang. Oh, berarti sejeruan-jeruan, aduh. Iya, pas saya datang udah nggak ada mayatnya, jenazahnya udah nggak ada, udah dibawa sama polisi. Saya datang sama teman saya yang lainnya ngebersihin itu darah, pakai sapu lidi, siramin. Terus ada sisa-sisa dagingnya, maksudnya saya taruh plastik. Nggak lama kemudian ada yang nelfon saya lagi tuh dari pihak kepolisian.
Karena di HP-nya si Akang ini terakhir telepon saya. Ditanya, Bapak ini siapa? Saya bilang, saya rekan kerjanya Pak. Bapak bisa ke kantor nggak? Saya ke kantor. Iya Pak. Ini pihak keluarganya di mana? Di daerah Jawa Barat. Ada nggak kamu kontak-kontaknya? Ini gimana? Jenazahnya mau taruh di mana? Apa mau dikuburin di mana? Ya udah Pak sebentar. Saya cari dulu. Kira saya otak-atik HP-nya diambil polisi. Saya otak-atik karena HP BlackBerry kan nggak pakai pola, nggak pakai kode-kode kunci dulu mah ya. Si menu bintang kebuka. Nah saya cari akhirnya ketemu datang sama mamangnya. Saya telepon. Wah situ saya nggak kuat bang. Abang ngabarin keluarganya yang di kampung juga saya nggak kuat sambil nangis ngabarinnya juga. Karena emang si Akang ini baiknya ya Allah. Bener-bener orang baik. Setelah saya kabarin pihak keluarganya nggak ada yang bisa kesini karena jauh. Jenazahnya juga udah di rumah sakit buat diotopsi. Kantor polisi juga udah ada si supirnya, tersangkanya. Dia minta maaf, dikira dia saya keluarganya. Dia minta maaf. Kira ya udah mau diapain? Saya bilang udah jalannya. Ya kalau itu mah urusan si supirnya, urusan pihak wajib saya mau udah nggak itu. Yang penting saya ngurusin ini jenazah gimana biar bisa dimakamin. Itu sehari itu prosesnya lama bang di rumah sakit itu. Rumah sakit mana kalau boleh tahu bang? Ditaruh di situ. Akhirnya saya dari polsek sebelum saya pulang dulu tuh nonton berita, masuk berita bang. Oh kejadian itu? Iya, nangis di situ bang. Lihat posisi SIM-nya di foto karena badannya mungkin dong di kamera ini kan disorot gitu karena badannya juga udah hancur. SIM-nya sama dia disorot sama wartawan itu. Masuk berita. Terus saya nangis jadi-jadinya bang pas ngeliat di berita itu. Langsung jadi kejadiannya maghrib jam 10 malam udah berita udah Naik tuh udah ya? naik berita TV. Kebayang itu bang. Kata saya, ya Allah. Baru banget tadi siang saya sama dia. Saya diem dulu nggak lama lagi supervisor saya telepon. Ayo ke rumah sakit. Kita urus jenazahnya. Kasihan. Kira saya datang. Itu jenazahnya nggak panjang bang. Kalau biasa jenazah kan panjang. Dari pala sampai kaki kan berbentuk panjang Iya, gitu. kayak pocong gitu ya? Iya, kayak pocong. Pas saya buka kantong yang oranye itu, saya buka sletingnya. Nangis saya jadi-jadinya di situ bang. Posisinya bulat. Posisi ininya nonjol kayak dengkul lah. Kayak tangannya pun ada di sini. Dua-duanya, jadi nggak teratur bang, posisi tangan, pala nggak teratur. Jadi main asal masukin aja, ditaruh plastik, langsung dibungkus pakai kafan. Nah kafan itu udah becek banget bang, darah itu. Saya juga kan tadinya nggak kuat pas buka itu, cuman saya nginget kebaikannya si Akang, udah saya kuat-kuatin. Saya begadang di rumah sakit sampai pagi, akhirnya adalah jalan keluarnya. Mau udah buat antar ke Jawa Barat. Tadinya kan nggak mau bang, ribet. Harus urusin ini, itu, harus pihak keluarganya datang, ini, itu. Nah, saya kasihan. Itu pun proses otopsinya juga nggak, pas udah ACC nggak langsung dibawa, nggak. Kita nunggu seminggu baru dibawa. Ke kampung ya? Ke kampungnya. Itu selama seminggu itu pihak keluarganya nggak datang ke situ? Nggak ada yang datang. Karena udah saya sampein, lagi diamanin sama pihak rumah sakitnya, lagi diotopsi karena kan emang kecelakaan lalu lintas. Iya. Nah pihak polisi pihak keluarganya minta udah buru-buruan, nggak bisa buru-buru karena harus ada syarat-syarat yang harus kita lakuin, proses apa gitu ya. Dan begitu pun di luar itu saya mau supervisor saya ngusahain gimana buat asuransinya cair. Dia kan bawa SIM, kalau bawa SIM kecelakaan dapat asuransi tuh dari kayak apa tuh yang dari pemerintah gitu dapat. Terus dia juga jasa marga kalau jasa marga betul. Terus dari Jamsostek jaminan kematian dapat, dari pabrik dapat. Karena dia orangnya baik banget bang. Kita kolekan satu pabrik dapat, alhamdulillah. Emang sih berapapun nominalnya nggak bakalan ini menyawa. Kita dapat hampir 100 bang. 100 juta buat patungan dia. Rezekinya bagus banget almarhum. Itu total dari jasa marga, total semuanya. Iya. Kita pun masang kardus di pabrik buat ngelawat almarhum si Akang. Total
duit sama supervisor saya sama teman-teman. Pokoknya saya totalnya semua hampir 100. Selesai itu semua asuransi udah diurus. Akhirnya alhamdulillah tuh jenazah udah OTW dah tuh ke kampung. Nggak lama dikuburin, baru saya ngambil izin dong dari pabrik biar bisa nganterin ini asuransi ke keluarganya. Karena berbentuknya dokumen, kayak cek begitu, sama duit cash dari kolekan-kolekan anak-anak pabrik. Saya datang ke kampungnya. Pas sampai di sana ketemu orang tuanya, ketemu mamangnya, ketemu saudara-saudaranya, ketemu. Yang dicari sama mamanya tuh pertama langsung saya. Ngomongnya Sunda sih ya. Saya ngerti, cuma saya nggak bisa jawabnya. Iya, sama berarti. Kata dia, yang namanya Agus mana? Abdi Umi. Ya, saya Umi. Tuh orang tuanya mah udah tua bang, udah nggak bisa ngeliat. Maksudnya matanya juga udah nggak bisa ngeliat, bisa gitu. Kira dia minta ceritanya gimana, kok bisa kerja di si Akang ini. Emang ceritanya kumaha, ada ceritanya gimana? Saya jelasin, posisi saya nggak ada di lokasi Umi, saya lagi di rumah. Cuman sebelum kejadian, si Akang ini emang nelpon saya buat nyervis TV. Emang itu TV siapa? Saya nggak tahu Umi, itu TV siapa. Intinya dia mau nyervis TV, saya kasih tahu. Pas udah nyervis TV, udah saya nggak ada kontekan lagi. Tahu-tahu dapat kabar dari teman aja. Kalau si Akang ini udah nggak ada. Jam berapa? Tanggal berapa? Itu kejadian udah seminggu yang lalu bang. Pas saya jarah ke makamnya, meninggal kan udah seminggu yang lalu, seminggu lebih. Seminggu yang lalu. Kata Uminya, kemarin si Akang pulang ke rumah, nemuin Umi. Makanya nanya, emang iraha jang mautnya, kata dia, meninggalnya kapan? Udah seminggu lebih Umi. Ah masa orang kemarin pulang Pulang ke rumah? Pulang ke rumah. Terus nemuin Uminya doang. Ah masa Umi? Saya bilang, dia udah seminggu lebih Umi. Beneran dia nemuin saya. Orang salim sama saya. Nah pas saya di kuburannya, di sono ketemu mamangnya. Nah mamangnya juga nyeritain hal itu juga. Kemarin Umi katanya ngeliat si Akang pulang. Udah cuman assalamualaikum, udah duduk. Salim langsung pergi, udah gak ngeliat lagi. Kan mamang udah dikabarin kan? Mamang. Udah dikabarin. Padahal udah bilang, keluarganya udah pada tahu. Tapi nggak percaya kalau... Nggak percaya, kalau Uminya itu nggak percaya kalau si Akang udah nggak ada. Orang pulang. Iya. Tapi nggak ngomong apa-apa. Kagak ngomong apa-apa, cuman kayak salaman doang. Salaman, salim. Gila. Udah gitu. Makanya Uminya bilang, mana mungkin sih kata dia gitu. Orang dia pulang. Di situ langsung saya bingung tuh. Saya jelasin ke yang anak-anaknya lah, yang maksudnya pemikirannya sepemikiran sama saya. Ya mungkin si Akang balik, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Setelah itu saya pulang ke Jakarta. Saya 2 hari di sana. Alhamdulillah keluarganya baik banget, semua nyambut saya dengan baik, anak-anak juga dengan baik. Kalau saya pulang, Senin udah mulai aktivitas lagi kerja. Nah setelah kerja itu pabrik hening bang. Karyawan kan mayoritas perempuan, namanya ibu-ibu, mbak-mbak, nenek-nenek, kakak-kakak, semuanya ada di pabrik itu, lengkap. Iya. Lengkap ya. Biasanya pada ngejejoakan aja bang. Iya. Tahu kan jejoakan? Teriakan. Iya, pada teriakan. Wah, ngegosip lah, ngomongin orang lah. Itu biasa pabrik udah hal biasa lah kalau tasnya gitu. Iya. Itu hening bang. Semenjak kejadian si Akang ini hening. Nggak ada yang berani ke WC, nggak ada yang jejoakan. Dia hening tuh. Nggak lama kemudian dapat seminggu, udah mulai biasa. Nah saya dapat shift malam. Pas di shift malam di hari Senin tuh, saya di gedung A sama teman saya si Bang Cek itu ngebrashing pakai mesin polisher karena emang lantainya kan berminyak, emang harus di-brushing pakai mesin. Posisi saya lagi ngepel, si Bang Cek ini lagi main brushing. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bunyi gedebuk. Pas saya tengok itu Bang Cek udah muter ke bawah mesin. Jatuh. Dia jatuh di ban mesin, mesinnya muter, dia ikut muter. Untung saya langsung refleks nyari colokannya langsung. Cari mana nih colokannya, ketemu, udah dia berhenti. Dia bengong. Saya tanya dong, kok bisa mesin kayak gitu? Cuman biasa main doang, kok bisa sampai jatuh, sampai ikut muter? Nggak tahu. Cepet banget kejadiannya, kayak ada yang dorong gua. Gitu. Nah setelah itu di hari Rabunya, gantian saya nih bang yang ngerasain. Saya misah tuh masih Bang Cek ini. Bang Cek di ruangan sebelah, saya di ruangan ini. Saya ngepel biasa, lagi ngepel. Namanya ngepel kan pandangan mata kita ke lantai dong. Ngeliatin lantai, nggak mungkin ngeliatin depan ngepel begitu.
Kita ngeliatin bawah, tiba-tiba kayak ada ngegerakin dagu saya bang, suruh ngeliatin ke depan. Saya ngeliat ke depan, saya diem. Itu ada sosok di depan itu, jauh lah pokoknya di atas meja. Itu sosoknya warna putih, rambutnya panjang segini nih. Rambutnya panjang, tapi laki. Sosoknya itu. Laki bang. Dia ngucap kayak artikulasi mulutnya kelihatan jelas bang, kayak mangap-mangap gitu. Suaranya di samping kuping saya, padahal jauh. Itu mukanya serem, matanya ingat pas saya matanya merah. Dia ngomong kayak ngasih tahu dari jauh, temen suaranya di kuping saya. Saya nggak ngerti bahasa dia itu apa, saya nggak tahu dia ngomong apa. Saya bengong, lama-lama ngedeket. Wah, sosoknya itu. Ngedeket bang, ngedeket itu nggak lari begitu, nggak kayak kilat. Langsung saya jatuh, nggak sadar saya langsung. Pingsan lu bang? Pingsan. Bangun-bangun saya ada di musola. Nah, saya nanya dong sama teman saya si Bang Cek ini, gue kenapa? Justru gue yang mau nanya, lu kenapa? Kata dia gitu. Gue lihat lu toto udah ngejoprak. Ya, merinding gua. Tadi ya gue nggak tahu. Cuman langsung saya ceritain di situ tuh. Gue ngeliat sosok putih, rambutnya panjang, hitam, mukanya hitam banget, matanya merah. Nah dia ngedeketin gue, tiba-tiba itu gue langsung puyeng, kepala gue langsung kunang-kunang, joprak langsung. Iya lu tadi lu kesurupan gitu. Lu Saya kesurupan? kesurupan. Terus ya lu ketawa, lu nangis, terus lu minta sesuatu, jadi gitu. Emang gue minta apa? Lu minta kebo. Minta kebo? Iya katanya. Kalau nggak disediain bakal ada korban selanjutnya. Astagfirullah. Gila. Masa sih? Iya lu minta kebo. Banyak saksinya yang pada nggotong saya. Nah setelah itu besokan harinya, di hari Sabtu, kita kan shift pagi semua nih. Nggak ada shift 1, shift 2, shift 3, nggak ada shift. Karena karyawan sebagian libur. Nah di shift pagi, cuman karyawan yang ibu-ibunya doang yang masuk. Produksi mesin libur. Saya shift pagi, itu sekitar jam 9-10. Di situ lakinya cuman saya doang bang, sama mekanik. Nah yang sisanya di ruangan sebelah. Ini karyawan berderet nih, cewek pada duduk. Pas saya lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada suara buak. Pas saya nengok, itu salah satu dari karyawan itu ngejatuhin pala bang. Maksudnya gimana tuh? Lagi duduk kerja, tiba-tiba ngejeledak begitu. Kencang banget bang suaranya. Langsung samperin dong. Ngamuk dia, wah kesurupan. Nggak lama lagi sebelahnya, buak. Nggak lama lagi sebelahnya. Hampir 30 orang bang. Situ cowoknya saya cuma berdua doang. Saya bingung mau nolongin yang mana dulu. Akhirnya saya tolongin yang parah. Saya lihat ada ibu-ibu di sininya berdarah karena dia terlalu kenceng tuh ngejeledakin palanya di situ tuh. Ada. Kesurupan massal di situ bang. Saya bingung mau ngapain karena karyawan pada libur. Akhirnya saya keluar manggil security. Nah security manggil warga sekitar, manggil orang pintar lah, orang ustadz-ustadz yang ada di sekitar lokasi itu. 30 lebih tuh saya gotongin orang. Salah satu dari mereka ada yang manggil saya. Gus. Saya tanya dong, ini siapa? Agus mana? Ini saya Agus, emang ini siapa? Lu nggak perlu tahu gue siapa. Bilangin sama bos lu. Gue minta kebo. Wah, sama nih sama yang saya omongin kemarin nih kata si Encek. Karena saya sampein dong ke kayak mandor di situ, yang penanggung jawab karyawan. Kepala bagiannya saya sampein, Pak, ini ada kesurupan tadi massal. Salah satu dari kesurupan itu minta kebo, kayak gitu. Sama dia diiyakan, iya, diusahakan. Besokan harinya saya disuruh siap-siapin tuh bang, kayak sesajen gitu. Saya nyiapin semuanya tuh, dari kembang, buah-buahan, semuanya menyan. Saya taruh dalam nampan, saya bawa, taruh di belakang pabrik. Ada udah ditempatin di situ khusus. Nggak taunya itu udah tempat khusus buat dinaro sesajen. Udah lama banget di situ nggak taunya bang. Itu yang punya pabrik? Iya. Nggak taunya di belakang pabrik itu udah ada tempat-tempat sesajen begitu. Iya, khusus lah ya. Nah setelah saya taruh di situ, udah tuh ya, saya tanya, Pak, kebonya mana? Kan amanah dari si yang kesurupan ini mintanya kebo. Saya ngasih ide, beli aja dagingnya Pak. Taruh di situ. Nggak taunya si penunggu situ mintanya kepalanya. Kepala kebo ditaruh. Lu bisa nyari nggak? Gue kasih duit nih, lu nyari kepala kebo lu. Saya nggak mau, karena udah beda divisi.
Saya kan petugas pada penanggung jawab kebersihan doang. Kalau untuk kayak gitu-gitu Ih, bukan tugas bukan lu. tugas saya udah. Iya, iya, iya. Saya nggak mau pak. Daripada ada korban selanjutnya kata dia gitu. Udah setelah itu kerja ada tuh sudah seminggu 2 minggu nggak ada apa-apa. Pas bulan selanjutnya akhirnya saya kena. Kenapa tuh? Pas saya lagi ngepel di belakang saya ada kayak ruangan kantor itu ada kacanya. Tiba-tiba itu kaca itu pecah. Kacanya dari belakang jatuh di ban saya. Dak. Itu bang. Oh iya. Serem ya. Udah tuh darah mulu saya. Nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Cuman saya lama-lama pandangan mata saya pudar karena udah darah banyak keluar. Saya dibawa ke rumah sakit. Langsung di situ inget banget malam takbiran itu saya di rumah sakit. Dioperasi. Pas di rumah sakit saya mikir apa iya gara-gara gua nggak nyediain kebo karena emang yang dipanggilnya gua mulu, nama gua mulu. Di situ saya udah mikir, saya panggil teman-teman yang lain, tolong bilangin sama pihak penanggung jawab pabrik sediain malah kebo atau apa, saya bilang gitu. Komunikasi minta tumbal tuh ya. Pasti. Aduh, serem ya. Soalnya kenanya tuh udah jelas banget. Saya pribadi yang kena. Ini alhamdulillahnya masih ditolong nyawa saya. Itu kata dokternya aja. Ini Bapak Agus kuat. Karena darah udah keluar itu udah 60%. Wah, berarti ngocor terus ya? Ngocor terus. Mau udah lepek sih di sini udah darah mulu. Darah udah keluar 60% di situ. Di rumah sakit saya pingsan, pas sadar-sadar saya udah di ruang operasi. Kan dioperasi juga ini. Tuh di situ udah. Saya bilang ke teman-teman saya, masih nggak digubris, Bang? Cuman sesajen biasa-biasa aja di situ. Oh. Dikasih yang kebonya itu nggak digubris. Cuma sejajan makanan, buah-buahan gitu doang? Iya. Di rumah lah istirahat buat kesembuhan itu dikasih waktu cuma 3 minggu. Setelah 3 minggu saya mulai aktivitas lagi. Alhamdulillah saya nggak dipecat lah karena kan emang itu kejadiannya di lokasi kerja. Iya, kecelakaan kerja jatuhnya itu. Nah, pas udah mulai kerja lagi saya ditaruh pagi itu nggak pernah malam. Oke. Karena kejadian-kejadian itu adanya malam terus. Akhirnya saya ditaruh pagi tuh. Di hari Rabu ada teman saya nggak masuk. Mau nggak mau saya lanjut dong. Lanjut double shift. Pas saya lanjut di situ, posisi saya lagi di gedung B, lagi ngepel di situ. Nah, supervisor saya nyariin saya, Bang. Takut saya kenapa-napa ya karena lukanya juga masih belum begitu sembuh, makanya dicari buat dibantuin. Supervisor saya nyari saya tuh, di situ kan ada toilet. Toiletnya itu ada lorong, Bang. Jadi sebelum masuk toilet tuh lewatin lorong dulu. Nah, supervisor saya ke toilet, disangkain saya di toilet. Karena di toilet itu ada suara. Kata dia ada suara kayak orang ngobrol. Disangkain supervisor saya istirahat lah, ngumpet lah di toilet. Lagi pada ngumpul situ. Ya, lagi pada ngumpul lah di situ. Karena saya di situ kan bertiga posisi waktu itu. Pas digedor, dibuka, nggak ada orang. Di toilet itu nggak ada orang. Setelah itu kata supervisor saya, Toto dari belakang kayak ada yang ngepret gitu. Ngepret di lehernya ini dikepret. Oh, kayak diginiin gitu. Iya, tak. Begitu. Bebekas. Kasih buktinya sama dia. Di sininya. Bebekas biru. Tuh, ini saya tahu. Kata dia, gue kira itu lu. Makanya gue samperin. Pas nengok bapak udah ngepret di situ. Bebekas di situ. Udah tuh, kira lanjut lagi kerja. Dapat berapa minggu, berapa bulan aman-aman aja, nggak ada tragedi lagi. 2 bulan selanjutnya kejadian lagi, Bang. Karyawan pabriknya juga tangannya masuk ke mesin, 2 ruas habis. Di situ dia shift malam itu. Posisi saya pagi, saya cuma dapat kabarnya doang bahwa si Teteh itu, saya manggilnya Teteh ya. Si Teteh bagian produksi wrapping itu tangannya kepotong 2 ruas. Itu posisi dia katanya nggak ngantuk nggak apa, tiba-tiba kayak ada yang masukin gitu. Kalau kita sengaja, orang mana sih Bang yang kerja mau tangan begitu? Kan saya bilang, Teteh ngantuk kali. Kagak Gus. Orang Teteh lagi posisi kerja, tiba-tiba tangan yang masukin situ, putus dia 2 ruas. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu dapat 3 bulan, kejadian lagi Bang. Nah ini lebih parah di sini. Salah satu karyawan yang ada di pabrik itu, cewek, itu meninggal dunia. Innalillahi. Meninggal di mana tuh? Jalanan lagi pas OTW mau gawe dia. Saya lagi kerja bakti, lagi bersihin got. Tiba-tiba ada warga ke security
bersihin gotnya nggak jauh bang dari pos security. Tiba-tiba ada ngegedor gerbang, kencang banget digedor. Pihak security ngebukain, dia ngomong ke security, saya dengar tuh, bang, karyawan pabrik ada yang tabrakan, kecelakaan. Siapa? Simpo. Mana bang, coba lihat bang, bilangin nama mandornya. Kira saya bergegas tuh langsung nyamperin. Pas saya datangin lokasinya, ya Allah, udah hancur bang. Kata saksi mata di situ mah, dia itu ngebut, bawa motor, pakai handset, dan dia nabrak tembok. Temboknya juga ngegerwak. Nabrak tembok. Nabrak tembok. Hancur bang palanya bang. Astagfirullahaladzim. Dia nggak pakai helm bang? Posisi enggak aja nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Serem ya. Terus Hancur palanya di situ. Nah pas saya datang situ masih ada jenazahnya bang. Polisi juga belum datang. Saya lihat, ya Allah, cuma ditutupin daun pisang sama koran. Itu Simpo bang sama saya bang, deket banget. Saya juga sering say hello sama dia. Kalau lagi bercanda sama dia, Bang Agus sayang, udah makan belum? Dia udah lebih tua dari saya, suka bercanda begitu. Gak lama lagi polisi datang, keluarganya juga datang. Nah jenazahnya dibawa ke rumah sakit dulu biasa buat diotopsi. Cuman keluarganya nolak, akhirnya saya kagak ikut ke rumah sakit, saya langsung ke rumahnya. Saya itu langsung izin bang kerja. Alhamdulillahnya mas supervisor saya diizinin. Saya bengong di situ bang. Kok orang-orang terdekat gua ya yang kena, sadis kok sampai segininya sadisnya, saya bilang. Sampai gua juga pun kena. Saya merenung di situ bang. Nanti untuk kedepannya siapa lagi nih? Setelah saya merenung di situ, nggak lama lagi jenazahnya datang. Itu cuman prosesnya nggak sampai berhari-hari sih, cuma beberapa jam. Datanglah tuh jenazah ke rumahnya, langsung dibungkus plastik, langsung kain kapan, langsung sholatin karena nggak dimandiin. oh Posisi kan hancur bang. iya. Hancur, di situ nggak dimandiin, langsung dikasih plastik aja gitu. Taruhin plastik, masukin jenazahnya, langsung ditaruhin kain kapan. Itu juga kain kapannya masih ada darahnya bang, ngerembes. Nah setelah itu langsung dikubur hari itu juga. Simpo ini almarhum. Dikubur malam tuh posisi. Pas besoknya aktivitas itu pabrik kening lagi bang, kening. Dan saya pun merasa berontak tuh saya di situ tuh bang. Nanti setelah itu bakal siapa lagi nih? Oh. Saya berontak ke pihak pabriknya. Lu berpikir tuh udah nggak rasional nih, udah nggak normal nih udah kayak gini. normal. Emang sih kematian semua itu udah takdir Allah ya Iya, kan. betul. Cuman kok jalurnya kok sama kayak yang saya pikirin. Terus saya ngomong ke teman-teman cleaning service yang lainnya, saya ngomong hati-hati kerja. Iya. Ditambah lagi kesurupan, ada sosok yang minta ya tumbal kebo lah apalah, kalau nggak pernah mati ya. Nah setelah kejadian si Empo itu banyak tuh bang tragedi yang horornya di situ banyak. Gimana tuh bang? Itu ada lagi bang kesurupan. Nah dia kesurupannya nyakitin diri sendiri. Biasa dia lagi kerja, toto ngejeledakin pala. Kayak sebelumnya dia ngejeledakin pala, kagak kontrol bang. Dia langsung jelutin pala ke tembok. Oh. Akhirnya bocor, pendarahan, sempat koma. Iya. Tempat dirawat, alhamdulillah selamat. Di situ saya udah makin berontak tuh saya di situ tuh. Saya mau ngajuin resign saya di situ. Udah nggak kuat saya kerja di sini. Saya mau resign aja. Ditahan sama pihak pabriknya. Jangan dulu Bang Agus, emang maunya apa kata dia gitu. Ya setengahnya sediain lah, walaupun itu maaf ya hal-hal mistis kayak gitu, kayak sesajen gitu kan emang di luar nalar kita, turutin aja lah kata saya. Yang penting nggak terjadi korban-korban selanjutnya. Udah akhirnya diturutin Bang sama pihak pabrik, ditaruh lah kebo. Setelah itu udah tuh Bang aman, nggak ada kejadiannya, kejadi tragedi yang tragis lagi udah nggak ada. Serem amat. Sampai dikasih itu kebo itu. Akhirnya disediain kebonya. Itu pun nyediainnya ya sembunyi-sembunyi. Oke. Nggak lama kemudian ini pabrik kemalingan Bang. Mustahil dong pabrik segede itu ada security-nya kemalingan. Iya. Pasti ini mah orang dalam. Nggak mungkin orang luar karena kan dijaga ketat sama security-nya. Nggak mungkin tuh orang luar. Akhirnya perwakilan dari security, perwakilan dari cleaning service
perwakilan dari staf-staf lainnya dipanggil sama bos buat ngeliat CCTV. Kejadiannya itu malam, shift malam kan habisnya jam 2. Nah itu masih ada orang tuh bang. Nah kita ngeliat CCTV-nya di atas jam 2 sampai jam 6. Jam 6 pagi ngeliat CCTV tuh, ngeliatnya mah siang-siang. Saya ngeliat di jam di CCTV-nya. Iya, jam kejadiannya. Ya, saya putar ulang tuh CCTV. Mau ngeliat tuh malingnya, saya mau lihat siapa sih malingnya. Pas di jam setengah 3-an, pas saya diputar tuh CCTV, ternyata pas dilihat itu ada sosok bang, tangkap CCTV. Pabriknya kan gelap. Nah CCTV-nya pakai inframerah tuh, kelihatannya cuma hitam putih doang. Nah di situ ada kayak palet, susun-susun kardus tinggi-tinggi. Nah di atas kardus itu ada sosok jalan bang. Kalau orang mah dadangan di lantai, dia mah nggak di jalan di kardus. Kira saya pause, saya zoom, sosok tanpa kepala bang, jalan. Kepalanya nggak ada. Maksudnya badan sama kaki doang? Iya jalan. Itu bener-bener jelas banget bang di CCTV. Dia lewat, nggak sekali doang, dia lewat, balik lagi. Niat saya mau ngeliat maling, malah ketangkepnya malah sosok itu. Di situ saya langsung berpikir, masa sih itu si almarhum? Karena security langsung ambil keputusan, wah itu si almarhum. Di situ saya bengong, kaget, takut. Nah akhirnya pihak pabrik pun nyuruh yang ngeliat itu suruh silent. Maksudnya silent gimana tuh? Jangan bilang-bilang ke pihak yang lain ya, yang karyawan-karyawan yang ada di sini, jangan bilang-bilang. Takutnya mereka pada takut. Oh iya benar. Karena saya silent, hanya saya yang tahu sama security, sama staff-staff. Cuman saya kasih tahu juga dong ke teman-teman saya nggak takut dia jadi korban juga. Saya kasih tahu mereka, mau kerja tuh udah hati-hati. Pas kita lihat di CCTV, itu bukan maling yang nongol, malah sosok tanpa kepala. Itu dipoto bang, dipoto sama security. Nggak hilang, kan biasanya kan kalau itu kan sosok ketangkap CCTV kan totonya di file nggak ada. Ini mah terus diputar lagi, masih ada dia lewat. Nggak hilang-hilang, jelas banget itu. Akhirnya kita sama teman berunding buat bikin acara kayak tahlilan gitu bang. Saya ngajuin ke pihak ke pihak pabriknya, ayolah ada kita bikin acara tahlilan biar nggak ada sosok-sosok lagi atau tragedi-tragedi lagi, supaya nanti kerjanya juga kita aman, nggak ada gangguan. Nah kira di situ dikabulin lah sama pihak pabrik. Habis pulang kerja langsung diadain tahlilan massal. Oh, tahlilan di pabrik tuh semua? Tahlilan pabrik. Semua karyawan? Semua karyawan, berikut ngundang-undang warga sekitar juga. Iya. Alhamdulillah tuh, walaupun yang punya pabriknya non-muslim ya. Iya. Non-muslim tapi dia mau modalin, mau ngizinin acara tahlilan tersebut. Setelah tahlilan, alhamdulillah udah nggak ada terjadi apa-apa. Cuman pas saya kerja, teman saya ini bang masih ngerasain hal-hal yang di luar nalar. Pas dia lagi bersihin WC, tiba-tiba ada yang ngehem gitu. Suaranya tuh kenceng banget bang. Maksudnya gitu? Iya. Oh, dehem. Dia langsung lari nyamperin saya. Lu jangan nakut-nakutin gua dong, kata dia gitu. Lah gua dari tadi di sini. Tadi siapa itu, kata dia. Pas saya samperin, saya temenin tuh, saya tungguin. Bener bang. Apa Kan tuh? biasanya kalau kita datengin kedua kalinya nggak ada tuh ya suaranya apanya. Itu ada ngehem lagi bang. Itu kenceng banget bang ngehemnya. Kalau manusia biasa kan gitu doang. Emang gua kenceng banget. Saya tengok, gede bang. Apa tuh? Dia duduk, pas dia bangun tinggi banget. Terus saya dong lihat, teman saya enggak. Dia posisi duduk pojok WC. Pas dia bangun tuh, saya kaget di situ bang. Pas dia bangun tinggi gede banget. Udah. Nah di situ saya kayak rep-rep, nggak bisa gerak. Mau teriak nggak bisa, mau gerak apalagi nggak bisa. Udah begini ya saya diem, ngeliatin dia aja. Dia juga ngeliatin saya. Pas sadar-sadar, pas ditepok sama teman saya ini, lu kenapa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah saya langsung lari di situ. Udah kebesokannya saya request sama atasan saya, udah saya mau pagi aja terus. Kalau emang saya nggak dikasih si pagi, saya mau resign aja. Soalnya udah dari 2015, 2016, 17, 18 itu saya kerja di situ
tragedi apa segala macam banyak banget yang saya rasain. Udah setelah itu 2018 saya resign, saya udah nggak kuat karena udah begitu berat tragedi gitu, saya udah nggak kuat, saya resign. Dapat kabar lagi nih, pas saya udah keluar teman saya nelpon, Teman lu yang masih kerja di situ? masih kerja di situ. Gus, main dong sini, gue mau cerita. Ya udah cerita aja lewat HP, emang apa enggak seru katanya gitu. Gue ada yang mau gue omongin. Kira saya datengin, pas saya lagi free juga tuh, saya datengin ke kontrakannya nggak jauh dari pabrik itu. Dia bilang, gue ngeliat si Akang. Ya, ngeliat si Akang. Ah yang bener lu, saya bilang gitu. Iya, gue ngeliat dia, cuman utuh. Maksudnya utuh, kayak manusia gitu? Dia di situ dia sedih katanya. Gue ajak ngobrol, dia diem aja. Gue bingung mau cerita sama siapa Gus. Karena di sini kan yang deket sama Akang lu doang. Kira gue mau cerita sama lu, gue ngeliat si Akang. Pas besokannya si cleaning service cewek didatengin di kosannya bang. Di kosannya dia? Iya, di situ kan ada cleaning service ceweknya juga. Jadi dia cerita sama saya pas udah besoknya kejadian. Dia nelfon saya, dia cerita di HP. Si Akang depan rumah gua. Ah yang bener lu? Iya gua bener Gus. Gimana ya biar nggak nongol-nongol lagi? Ya udah, gua telepon keluarganya dulu dah. Akhirnya saya telepon keluarganya. Saya ngomong apa adanya sama mamangnya. Mang, ini si Akang masih nampakin diri. Dia sering nongol di depan teman-teman. Tolong bilang sama Umi, tolong ikhlasin. Karena saya ngeliat kondisi Uminya kayak masih nggak percaya, masih nggak ikhlas karena yang sempat balik itu bang. Oh iya, buat pamitan itu ya? Iya, tolong ikhlasin. Setelah itu udah akhirnya mereka bilang ke Uminya, kira udah alhamdulillah Uminya udah ikhlasin, udah di situ udah nggak ada terjadi apa-apa sampai sekarang udah aman. Dan akhirnya teman-teman saya pada nggak kuat juga, satu persatu pun pada resign di situ. Tapi pabriknya sekarang masih aktif. Oh masih aktif ya? Masih aktif sampai sekarang. Oke. Cuman karyawan yang setelan sama saya tuh udah pada nggak ada, udah pada keluar, pada cabut, nggak kuat lah, pada nggak berani dia. Nah nih Bang Agus, kan tadi kan ada sosok yang masuk ke tubuh manusia tuh yang surpan gitu kan? Iya betul. Yang minta pala kebo. Mungkin nggak sih itu ada perjanjian yang punya pabrik sama sosok itu tuh? Kalau menurut saya sih Pada waktu itu yang ada pikiran lo? mungkin bang, karena pas saya yang nyiapin sesajen itu udah ada tempatnya bang. Oh yang tadi itu ya. Kayak ada rumah kecil di belakang pabrik tuh, ada rumah kecil dari keramik. Itu tempat buat naruh sesajen. Iya. Ternyata itu tempat itu udah dibangun udah lama banget di situ. Oh berarti rutin ya? Udah rutin setiap tahun. Kalau kata orang yang lama di situ mah emang setiap tahun. Mungkin akhir-akhir tahun belakangan ini kagak disuguhin, ya nggak dikasih. Jadi akan tumbal yang segitu banyaknya. Gila sih. Dan CCTV itu ya coba kalau seandainya filenya masih lu pegang itu bakal viral banget itu bang. Iya. Kira-kira filenya itu ada di mana tuh bang filenya? Filenya sih masih staff itu ya. Oke. Karena dari pihak bosnya juga pengen ini di silent. Jangan disebarluaskan. Karena ini juga takut pihak karyawan yang lainnya pada takut untuk kerja. Jadi yang dipegang hanya si staff itu. Dan si security juga pas foto itu diminta untuk hapus. Oh. Dilarang sama pihak pabriknya dilarang. Tapi jadi takut ya semua karyawan pada takut Iya, dan betul. kerja nggak konsen ya. Jadi nggak konsen. Nah, terus almarhum nih bang, almarhum si Akang ya, yang orang Jawa Barat. Ya, pengen nyebutin daerah, cuman teman-teman paham lah orang Jawa Barat daerah mana. Dari pihak keluarganya selain Uminya yang datang ke rumah buat berkunjung, ada lagi gak yang digangguin sama si Akang? Maksudnya disamperin lagi sama si Akang, ditongolin sosok nyerupain Akang itu? Kalau untuk waktu itu sih hanya Uminya aja bang yang aja ya? cerita ke saya, ngadu ke saya bahwa si Akang ini pulang. Cuman keluarga-keluarga yang lain pada nyeritain yang Umi rasain. Kayak si mamangnya, si Bibi pada cerita bahwa si Akang ini pulang nemuin Umi. Umi sempat viral juga di kampungnya dia ya? Iya, makanya orang yang paling pertama dipanggil tuh saya buat ngejelasin itu. Oh, ya almarhum ini sempat pulang. Nggak tahu itu sama cuman Umi doang yang ngerasain ya kan, karena dia mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Umi, ada belum dilaksanain selama ini buat kebahagiaan Umi, makanya dia pulang cium tangan. Cium tangan ya. Dan
Bang Agus sendiri nih, selain kejadian yang tadi, pas di rumah sempet gak Bang Agus ngerasain? Ya kan Bang Agus sempet ya ngurusin jenazahnya si Akang gitu kan, dan ngambilin bekas-bekas daging-daging gitu kan. Pernah sampai rumah kebawa mimpi gak atau apa gitu? Ya paling kalau di rumah Kebayang apa? kebayang terus kita di situ. Ya, di sini amit-amit ya, karena saat ini juga istri saya juga lagi hamil. Iya. Saya amit-amit itu pernah bang, jadi saat udah lama banget kejadian tahun 2019 saya pernah dimimpiin juga ketemu masih Akang. Itu dia bersih banget, ganteng banget, emang dia kan suaranya juga lumayan lah, dia nyanyi nyata banget. Itu si Akang ada di depan saya. Itu udah lama banget. Itu sering sih datang ke mimpi saya, sering banget akhir-akhir belakangan ini juga sering banget datang ke mimpi saya. Iya, masih kebayang ya. Dan semenjak Bang Agus sudah nggak di pabrik itu lagi, pernah dengar gak Bang, entah dari temen yang masih bertahan di situ, ada kejadian kecelakaan lagi, entah kecelakaan kerja di pabrik itu, entah kecelakaan lagi di jalan raya? Kalau untuk kecelakaan yang tragis gitu enggak sih, paling Lebaran tahun kemarin lah pas saya silaturahmi sama mereka yang masih kerja di situ. Iya. Itu kesurupan massal masih ada bang. Masih ada sebenarnya. Kesurupan massal. Iya, iya. Masih terus menerus di situ. Kesurupannya nggak 1-2 orang. Puluhan ya. Hampir puluhan orang di situ. Kayak tadi 30 orang ya? Lebih tuh bang, 30 orang. Nah nih Bang Agus, setelah kejadian yang Bang Agus alamin selama 8 tahun ke belakang ini, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih Bang Agus, yang mungkin ya pejuang keluarga atau para pekerja juga yang di tempat kerjanya suka juga ada kejadian horor yang dialaminya? Ya untuk teman-teman para pekerja ya, khususnya para petugas kebersihan, dimanapun kalian kerja, apapun lokasi kalian kerja, utamakan tuh hati-hati. Satu, kita kudu hati-hati. Yang kedua, yang paling utama ini kita berdoa. Udah banyakin doa aja, karena kerja itu harus diawalin dengan doa, diakhiri juga dengan doa, biar kita selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin. Oke sob, mungkin itu sekian ya kisah pengalaman horor yang dan sama Bang Agus ini. Ini kisah bener-bener sedih, tragis, dan mengharukan ya, karena ada sosok sahabat yang kehilangan sahabatnya saat yang dimana mereka sedang dekat-dekatnya, dan kejadian itu benar-benar bikin kita merinding banget dah. Dan ya balik lagi buat teman-teman semua, para pekerja, para pejuang rupiah, para pejuang keluarga, para ya pokoknya para semuanya dah, tetap hati-hati dan selalu baca doa dan selalu tetap safety first ya, apalagi teman-teman yang sering main di jalan nih, yang di outdoor kayak gitu ya, tetap safety ya, kayak pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu dan yang lain-lainnya. Dan iya memang kalau misalkan kecelakaan atau ada hal yang tidak diinginkan, itu semuanya memang takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya kita tetap safety dan tetap berusaha melindungi diri, dan semuanya sisanya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga kita hidup selalu dalam keberkahan. Dan jangan lupa nih buat teman-teman para kaum berbahan, mandi pagi. Gimana hari ini? Berhasilkah mandi pagi? Dan hari ini gue gagal mandi pagi. Tadi gue mandi jam 1:30 siang. Gagal terus. Kali ini mandinya mandi besar. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus. Siap. Terima kasih banyak Bang Agus ya. Siap bang. Ceritanya merinding banget. Nih Bang Agus, abis ini mau terbang apa mau ngopi dulu? Kita terbang aja ya Bang Agus ya. Siap, terbang, ayo terbang. Bin salabin abrakadabra.